Ayat yang pertama dalam surat Al-Hadid ini, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ayat pertama surat Al-Hadid. Artinya mensucikan bagi Allah sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah Maha Perkasa lagi bijaksana. Seluruh yang ada di langit dan di bumi itu mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, binatang, semuanya bertasbih kepada Allah. Mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensucikan Allah dari apa? Dari bersifat dengan sesuatu yang tidak patut atau tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita sebagai manusia, kita pun diwajibkan, kita pun dituntut untuk senantiasa sepanjang hayat kita mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama yang kita sucikan adalah zatuhu subhanahu wa ta'ala, zat Allah subhanahu wa ta'ala. Macam apa mensucikan zat Allah? Mensucikan zat Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan bahwa kita mengiktikadkan di dalam hati dengan seyakin-yakinnya, sebulat-bulatnya, annahu laisa bijismin, bahwa zat Allah itu bukan berupa benda. Zat Allah bukan berupa benda, macam matahari, misalnya bintang, bukan. Kalau orang mengatakan bahwa atau mengiktikadkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu berwujud benda, maka dia berarti tidak mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak benda. Zat Allah tidak jisim. La tuhitu bihil jihad. Tidak meliputi dengan zat Allah itu oleh jihad. Artinya kita mengiktikadkan dengan seyakin-yakinnya bahwa zat Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di muka, tidak di belakang. Zat Allah tidak bisa diliputi oleh jihad. Kalau orang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu di atas, berarti dia tidak mensucikan Allah. Karena atas bagian daripada jihad. Wala yahullu bi syai'in wala yahulluhu syai', dan Allah zatnya itu tidak bertempat pada sesuatu dan tidak ditempati oleh sesuatu. Allah kada bertempat. Allah bukan di atas langit. Allah bukan di atas aras. Allah maha suci daripada bertempat. Bahkan Allah sudah ada sebelum adanya tempat. Kalau Allah bertempat berarti kenal tempat pada Allah. Nah, apabila ada ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa Allah Ta'ala itu bertempat, itu kita takwilkan. Jangan dipaham dengan seadanya. Dalam Al-Quran ada disebutkan tsummastawa 'alal arsy. Kemudian Allah duduk bersemayam di atas aras. Nah, bukan diartikan duduk bersila Tuhan, kada. Itu ditakwilkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala duduk di atas aras, artinya Allah menguasai aras. Pengertian duduk bisa diartikan menguasai. Yang duduk macam kita. Kalau kita mengatakan bahwa Allah duduk macam kita, berarti kita menguturi, tidak mensucikan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. La yataghayyaru, Allah tidak berubah. Sampai kapanpun zat Allah tidak berubah.
Wa la yantaqilu, zat Allah tidak berpindah. Tuhan turun, naik, kada mau. Maha suci Allah dari yang demikian. Wa la yahudduhu zaman wal makan, dan tidak bisa membatasi akan Allah oleh masa dan tempat. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu jua pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekilas tentang i'tikad mensucikan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenai zat Allah itu kada bisa dibayangkan dengan akal. Semakin kita mengupas jauh tentang zat Allah, semakin rinci kita menerangkan tentang zat Allah, kita akan semakin kebingungan. Makin jelas, makin bingung. Apabila kita bingung tentang zat Allah, berarti kita sampai ngarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang arifin seringkali berdoa, Allahumma zidni tahayyuran fika. Ya Allah, tambahkanlah kebingunganku pada Engkau. Kalau kita parak bisa merupakan Allah, berarti kita makin jauh dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah, orang yang bingung tentang bagaimana zat Allah itu. Nah, berbeda dengan manusia, dengan makhluk Allah. Kalau si manusia atau benda-benda lain makin rinci dijelaskan, makin paham kita. Makin jelas kita menguraikan tentang makhluk, makin paham, makin bisa membayangkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala ini zatnya, makin rinci kita menerangkan, makin bingung. Zat Allah Subhanahu wa taala itu bukan benda. Macam apa kada benda? Sudah bingung kita. Kemudian ditambah lagi penjelasan, zat Allah itu kada diliputi oleh jihad, tambah bingung. Kayak apa Tuhan? Di atas kada, di bawah kada, di kiri kada, di luar kada, dalam kada. La yahullu fi syai', tambah pulang penjelasan Allah kada bertempat pada sesuatu, makin bingung lagi kita. Makin banyak penjelasan, makin bingung. Nah, lain manusia. Kita jelaskan, kamu tahulah si Udin itu, maka ada tahu. Udin itu orangnya hirang tinggi. Nah, kawas sudah kita membayangkan. Rambutnya ika, kawat makin parak kita. Rambutnya ika. Bentuknya macam ini, macam ini. Makin kita rinci, makin terbayang. Nah, itulah makhluk, berbeda dengan Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang wajib kita sucikan adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Macam apa mensucikan sifat Allah? Kita mengiktikadkan di dalam hati dengan seyakin-yakinnya, la ya'tariha ajzun, tidak mendatangi, la ya'tarihi ajzun, tidak mendatangi akan Allah itu oleh lemah. Tuhan kada mau lemah. Tuhan kada mau tak berdaya. Wala ta'khudhuhu sinatu wala naumu wala marad, tidak datang kepada Allah itu mengantuk, apalagi garing, kada mau. Wala yu'ariduhu fana wala maut, tidak menghalangi akan Allah oleh kehancuran dan kematian. Wala yukrihuhu syai', dan tidak ada seorang jua pun yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagian daripada i'tikad mensucikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi yang wajib kita sucikan fil asma Allah. Nama fil af'al pada fi'il Allah. Kita wajib mengiktikadkan di dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu la yaf'alu wa la yakhluqu abasa. Allah tidak berbuat sesuatu, tidak menciptakan sesuatu sia-sia. Kita wajib i'tikad.
Apa yang diperbuat Allah pasti ada rahasianya, pasti ada manfaatnya. Tidak ada sedikit pun perbuatan Allah itu yang sia-sia. Itu i'tikad dalam hati. Allah menjadikan binatang apapun pasti ada rahasianya, bukan sia-sia. Wala yasdhulu minhu zulmu, dan tidak terbit daripada Allah kezaliman. Apapun yang diperbuat oleh Allah, Allah tidak zalim. Umpamanya Allah menjadikan manusia sangat miskin, sangat jelek rupanya, cacat tubuhnya, terus menerus dalam keadaan sakit. Mana miskin, mana jelek, mana sakit, mana cacat. Zalimkah Allah? Maha suci Allah daripada zalim. La yasduru minhu zulm, tidak terbit daripada Allah itu kezaliman. Wa la yajlibu manfaatan li nafsihi wa la yadfa'u madarratan laha, dan kita wajib mengiktikadkan bahwa Allah itu memperbuat sesuatu bukan untuk mengambil keuntungan bagi Allah. Allah memperbuat sesuatu bukan untuk menolak kemudaratan bagi Allah. Kalau Allah menyuruh kita sembahyang supaya Allah itu terasa besar, nah itu kada mensucikan Allah. Sembahyang kada sembahyang kita sekecil sedikit jua pun kada mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh bukan manfaatnya kembali kepada Allah. Fil asma, kemudian kita wajib mensucikan nama Allah. La yusamma illa bima samma nafsah, tidak boleh kita memberi nama kepada Allah kecuali dengan nama yang Allah sendiri menamai dirinya. Sudah ada nama Allah, sudah baku, ada kalau ditambah dikurang lagi. Jangan hendak menambahi ngaran Allah Ta'ala, walaupun menurut kita bagus artinya. Umpamanya Jagau, kan Jagau itu hebat artinya. Allah Subhanahu wa taala itu diantara namanya adalah Jagau. Nah kada maulah seorang ngaran Allah Ta'ala. Fil ahkam, kemudian yang wajib kita sucikan adalah hukum. Kullu syari'atin syara'aha li'ibadihi tarji'u maslahatuha lahum fattashri' ihsan wa khairum minallahi ta'ala. Tiap-tiap syariat yang disyariatkan Allah untuk hambanya itu kembali ke maslahatannya, kebaikannya bagi si hamba tadi. Maka mensyariatkan itu semata-mata kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib mengiktikadkan. Setiap Allah memerintah sesuatu, melarang sesuatu, kita wajib mengiktikadkan bahwa itu adalah kebaikan dari Allah untuk kita. Kebaikan, maslahat. Allah menyuruh kita ini, itu pasti kalau kita perbuat manfaatnya banyak lawan diri kita. Allah melarang kita berbuat ini, kalau kita jauhi itu banyak manfaatnya pada diri kita. Setiap undang-undang yang dibikin Allah tidak punya kepentingan. Semuanya untuk kemaslahatan hambanya. Nah, makanya orang yang berakal itu orang yang bisa mengambil kemaslahatan untuk dirinya. Itu manusia yang paling berakal. Manusia yang berakal itu orang yang bisa mengambil manfaat, maslahat untuk dirinya. Dan inya kada akan berbuat sesuatu yang membahayakan dirinya. Ini orang yang berakal ngarannya. Nah, jadi kalau demikian, siapakah orang yang paling berakal? Ialah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap perintah Allah pasti manfaatnya ada untuk diri. Setiap menjauhi larangan Allah, manfaatnya pasti ada untuk diri. Nah, oleh karena itu,
sepintar apapun manusia, sebanyak apapun titel pada dirinya, kalau dia masih suka melanggar perintah Allah, maka orang tersebut berhak disebut jahil atau bodoh, ahmak. Orang saling pintaran 45 buting tital muka belakang. Tital muka belakang belirit. Tapi si din itu masih katuju melanggar hukum Allah, itu orang paling bodoh. Kenapa? Karena kalau orang pintar kadang mau melanggar perintah Allah. Allah bila menyuruh pasti ada manfaat untuk diri kita. Bila melarang kita jauhi pasti ada manfaat untuk diri kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita mensucikan zat Allah, sifat Allah, fi'il Allah, asma Allah, dan ahkam Allah. Demikian salah satu daripada kandungan ayat pertama, sabbahalillah ma fis samawat wal ard wa huwal azizul hakim.